Halo Bolo, kali ini Dan Anime akan kembali melanjutkan cerita spoiler anime Windbreaker episode 17. Tapi jangan lupa tinggalin jejak Bolo-Bolo ya. Oke, nggak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Suge dan Siu pun terus adu kekuatan mereka. Saat Suge menahan pukulan Siu dengan tongkat kayunya, Suge pun dengan tertawa mengatakan, sepertinya masih punya tenaga untuk beberapa ronde ya. Mereka berdua pun langsung adu pukulan terus menerus. Dan saat Siu menerima pukulan Suge sampai tergeletak, dengan masih gagahnya Suge mengajak Siu untuk lanjut terus. Karena Siu hanya terdiam, Suge pun langsung dengan tendangan terbangnya ke Siu sampai-sampai Siu pun terpental dan tak berdaya. Ketika Siu sudah terkapar, Suge pun mengatakan, "Sialan, kalian itu memang lumayan, tapi keterlaluan. Cara kill melakukan sesuatu bukanlah hal yang bisa dibanggakan siapapun." Dan Taishi melihat Sugishita yang terlihat marah. Lalu Taishi dengan tongkat kayunya langsung menyerang Sugishita dong. Sugishita pun langsung akan memegang tongkatnya, namun tidak kena. Hingga Sugishita diledek oleh Taishi. Hingga Sugishita pun kesal dong. Sugishita pun kembali mengambil tongkat Taishi. Namun tongkat Taishi malah dibuat tahanan Taishi untuk menendang Sugishita. Dengan Sugishita menahan tendangan Taishi, Sugishita lalu memegang kaki Taishi dan dijatuhkan ke bawah. Masih seperti kayak biasanya ya Sugishita. Dengan Taishi sudah tergeletak, Sugishita pun mengatakan, terus-terusan lari ke sana ke sini seperti tikus dan menghindar seperti itu membuat Sugishita marah tahu. Dengan Taishi melihat Sugishita seperti itu menjadi panik dong. Sugishita pun langsung mengakhiri Taishi dengan pukulannya. Taishi pun langsung mati total. Dan Kiryu menghindari serangan Renji hingga membuat dinding markas itu bolong. Lalu Renji pun menyalahkan Kiryu. Kiryu pun menjawab, "Kenapa kau salahkan aku? Kau menghancurkan dinding itu sendiri karena kekuatan gorilamu." Renji pun, "Hah? Ya emang gak salah sih." Karena Kiryu bilang begitu, Renji pun langsung membanggakan dirinya kalau dirinya itu kuat dan tidak seperti Kiryu. Bahkan Renji menganggap bila Renji lahir seperti Kiryu, mungkin Renji akan bunuh diri. Jawaban Kiryu, "Hah? Tapi aku suka dengan tubuhku." Karena Renji menganggap orang tanpa kekuatan tidak punya kesempatan untuk hidup, Renji pun langsung mengarahkan pukulannya ke Kiryu. Untung saja Kiryu bisa menahan dengan kedua tangannya. Dengan tertawa Renji mengatakan, "Pukulanku apa sudah mematahkan tanganmu Kiryu?" Kiryu pun masih tenang dengan ucapan Kiryu kalau Renji pasti tidak populer di kalangan gadis. Terus bergumam dengan kekuatannya itu hanya membuat cewek lari darimu. Dari situ Kiryu merasa kasihan kepada Renji. Perkataan Kiryu pun membuat Renji marah dong. Renji pun langsung menyerang Kiryu, namun untung saja Kiryu bisa menghindari. Tapi Kiryu masih dengan omongannya. Dengan Kiryu penasaran karena Renji selalu menerima perintah orang yang di lantai atas itu. Bukankah itu artinya Renji itu lemah? Namun dengan Renji tertawa, Renji pun menjawab bila Renji tidak pernah menerima perintah siapapun karena Renji yang membantunya. Makanya Renji selalu lolos dalam masalah. Dan itu semua Renji menganggap kalau dirinya itu kuat. Kiryu pun masih terus membuat Renji marah dengan omongannya. Bukankah itu sama seperti anggota lainnya? Kau itu hanyalah seperti katak kecil yang tinggal di dalam sumur. Tapi memang kau itu hanya lelaki kecil biasa.
Maaf keceplosan. Renji pun tambah semakin marah dong. Dengan Renji mengarahkan pukulan ke Kiryu, namun Kiryu bisa menghindari dan Kiryu kembali menampar Renji. Sampai Kiryu pun tergeletak dan kepala Renji pun sampai tak bisa bergerak. Melihat itu, Kiryu pun mengatakan, "Lihat, tidak penting kau punya kekuatan seperti itu. Tenaga sepertimu, aku masih bisa mengalahkanmu." Dengan pesan Kiryu ke Renji, "Lebih baik kau berhenti bicara lagi. Soal kelebihan yang kau dapat sejak lahir itu hanya beruntung. Dan itu mungkin akan membuat lebih populer di kalangan gadis. Tapi karena Kiryu tidak suka membuli orang yang tidak bisa bergerak, tapi Renji akan menjadi masalah bila bangun. Kiryu pun langsung membuat Renji tertidur. Dan yang lainnya pun masih bertarung. Saat Sakura akan dihajar dari belakang, untung saja Enomoto membantunya. Dengan ucapan Enomoto untuk Sakura fokus dalam pertarungannya, pertarungannya pun terus menerus. Takanashi melihat Enomoto dan Kusumi pun sampai heran. Hanya dengan mereka berdua saja, mereka berhasil memutar balikan keadaan. Dengan Takanashi tidak fokus, akan diserang. Untung saja Sakura membantunya. Sampai membuat Takanashi pun melongo dong. Takanashi pun langsung bilang terima kasih dengan Sakura. Dengan senyuman Takanashi karena mereka berdua terluka parah jadinya. Dari situ membuat Sakura bengong lagi. Karena dari dulu Sakura belum pernah merasakan itu dari orang lain. Dan Enomoto pun menghampiri mereka. Dengan menanyakan keadaannya, Sakura pun menjawab, "Kami baik-baik saja." Kiryu dan Suge pun juga menghampiri mereka. Dengan Sakura melihat Sugishita yang masih membereskan kill yang lainnya. Dengan Sakura bilang ke teman-temannya, "Jangan sisakan satu pun. Jika perlu bantuan Sakura, Sakura akan membantunya." Dan Sakura berjanji pasti akan menolongnya mereka saat itu juga. Wih, jadi semakin sadar nih Sakura. Mendengar itu, Suge, Kiryu dan teman-temannya pun juga akan membantu. Mereka pun langsung kembali menghajar kill lagi. Dengan Sakura melihat Suo yang terlihat sangat marah. Dengan Suo menjatuhkan Hansuke di depan Sakura, itu membuat Sakura heran. Ada apa ya Suo? Lanjut nanti ya Bre. Stay tune, terima kasih.